Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Fadila dari kelas 11 1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi hipertensi mengenai penggolongannya. Sebelum kita masuk ke penggolongan, kita lebih baik tahu dulu apa sih hipertensi itu. Jadi hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, serta dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit apa saja, seperti penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan hipertensi. Yang pertama ada ACE inhibitor. ACE inhibitor bekerja dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin, yaitu hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Contohnya captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trazodone. Yang kedua, alpha 2 reseptor agonis. Obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin, sehingga tekanan darah turun. Contohnya metildopa dan clonidine. Yang ketiga, antagonis kalsium atau calcium channel blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Contohnya amlodipin, diltiazem, nicardipin, nifedipin, perampamil. Yang keempat, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. ARB ini bekerja dengan cara menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang membuat pembuluh darah menyempit. Hambatan pada kerja angiotensin menyebabkan pembuluh darah tetap terbuka lebar dan tekanan darah mampu diturunkan. Contohnya candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, valsartan, dan emisaltran. Yang kelima, diuretik. Diuretik merupakan obat yang cukup sering digunakan untuk menangani hipertensi. Obat ini bekerja dengan membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan ke dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Jenis-jenis obat diuretik. Yang pertama, diuretik lob. Contohnya seperti furosemide. Yang kedua, diuretik hemat kalium atau potasium sparing. Contohnya seperti amilorid dan spironolactone. Ketiga, diuretik thiazide. Contohnya seperti idapamid. Yang keenam, penghambat adrenergic peripheral. Obat ini jarang diberikan kepada pasien hipertensi. Namun, apabila pengobatan dengan pengobatan antihipertensi lain belum berhasil, maka dokter bisa menyarankan penghambat adrenergic peripheral
dengan pasien. Satu-satunya jenis penghambat adenosine yang terdaftar di Indonesia ialah Reserpid. Yang ketujuh, penghambat alfa atau alpha blocker. Penghambat alpha blocker bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya, sirkulasi darah berjalan lancar, jantung berdenyut secara normal, dan tekanan darah menurun. Dua jenis obat penghambat alfa ialah doxazosine dan terazolin. Yang ke-8, penghambat beta atau beta blocker. Penghambat beta merupakan golongan obat yang bekerja dengan obat hormon adrenalin sehingga obat tekanan darah turun. Penghambat beta dibagi menjadi dua, yaitu selektif dan non-selektif. Jenis obat penghambat beta selektif meliputi atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nebivolol. Sedangkan contoh penghambat beta non-selektif adalah cardifelol, propranolol. Yang ke-9, penghambat renin. Penghambat renin merupakan obat antihipertensi yang lebih baru penemuannya dibandingkan jenis antihipertensi lain. Obat ini bekerja dengan cara menghambat senyawa kimiawi di dalam tubuh yang disebut renin, seperti obat-obat antihipertensi lain. Penghambat renin bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Contohnya adalah aliskiren. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.